اهدنا الصراط المستقيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Akhtaul Musallin, koreksi kesalahan dan kekeliruan di dalam sholat, di mana kita telah selesaikan pembahasan dari sejumlah kesalahan di dalam sujud. Maka pada malam hari ini kita akan menjelaskan beberapa perkara dan kekeliruan terkait dengan duduk antara dua sujud. Iya, sebagaimana yang dimaklumi bahwa setelah sujud pertama, maka orang yang sholat akan bangkit dari sujudnya untuk melakukan duduk, gerakan duduk yang dinamakan dengan al-jalsah bainas sajadatain, duduk antara dua sujud. Nah, dan duduk antara dua sujud, karena dia terletak di antara dua kali sujud, ada duduknya, maka dinamakanlah dia dengan duduk antara dua sujud. Dia merupakan ruknun min arkanis shalah. Dia adalah rukun dari rukun-rukun salat, yang mana tidak akan sah salat seseorang apabila dia tidak melakukan duduk antara dua sujud. Makanya dalam hadis al-musi'u salatahu yang bersumber dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu taala anhu, disebutkan di dalamnya, thumma yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu thumma yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Kemudian dia sujud sampai tumakninah, ya, yaitu sampai anggota badannya menempati tempatnya. Kemudian dia berkata Allahu akbar, yaitu untuk bangkit dari sujudnya. Wa yarfa'u ra'sahu, dan dia mengangkat kepalanya, hatta yastawiya qa'idan, hingga dia sampai ke posisi duduk. Iya, dia angkat kepalanya, bangun dari sujud sampai ke posisi duduk. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Aslu Sifatis Shalah. Nah, maka setelah kita tahu bahwa duduk antara dua sujud merupakan rukun salat, nah sekarang bagaimana cara duduk antara dua sujud yang benar? Iya, duduk antara dua sujud yang benar adalah sebagaimana duduk tatkala tasyahud awal, yaitu duduk iftirash. Nah, yaitu duduk apa? Iftirash. Ya, karena tidak disebutkan riwayat terkait dengan duduk antara dua sujud, ya, sehingga para ulama menjelaskan bahwa duduk atau cara duduk di antara dua sujud adalah sama dengan duduk tasyahud awal, yaitu duduk iftirash. Duduk iftirash artinya membentangkan punggung kaki kiri di lantai, lalu mendudukinya dan menegakkan kaki kanan, ya, dan jari-jari kaki kanan diarahkan ke arah kiblat. Iya. Ya, disebutkan dalam hadits Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya,
Kata beliau, fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Apabila beliau duduk dalam 2 rakaat, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan yang kanan. Nah, inilah duduk iftirash sebagaimana yang kita maklumi bersama. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah, dan apabila beliau duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, maka beliau mengedepankan kaki kirinya, yaitu memanjangkannya hingga masuk ya di bawah betis kaki kanannya, wa nasabal ukhra, dan dia menegakkan yang kanan, wa qa'ada ala maq'adati, dan dia duduk di atas lantai, yaitu duduk tawarruk. Nah, inilah yang dikenal dengan duduk tawarruk. Iya. Dalam riwayat yang lain, di riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsnya hasanun sahih, dikatakan thumma thana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha. Kemudian kaki kiri ditengkuk dan beliau duduki. Iya. Summa atadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdi'ih. Kemudian badan kembali diluruskan hingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya. Ya, mu'tadilan. Thumma ahwa sajidan, lalu beliau turun sujud kembali, yaitu sujud yang kedua. Nah, dan dalam asar dari Ibnu Umar, beliau mengatakan min sunnatis shalah, di antara sunnah salat, antansibal qadamal yumna, yaitu seseorang menegakkan kaki kanan, wastiqbaluhu bi asabiha al-qiblah, lalu menghadapkan jari-jari kaki kanan tersebut ke arah kiblat. Ya, ini dilipat, kemudian diarahkan ke arah kiblat. Nah, wal julusu alal yusra, lalu dia menduduki kaki kirinya. Nah, ini cara duduk iftirash. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Maka duduk antara 2 sujud, ya, itu sama duduk dalam tasyahud awal, yaitu duduknya duduk iftirash, menegakkan kaki kanan, kemudian menghamparkan kaki kiri, yaitu punggung kaki kirinya, dan dia menduduki kaki kirinya. Nah, itu cara duduk yang pertama dalam duduk antara 2 sujud. Karena duduk antara 2 sujud ada 2 cara. Yang pertama duduk iftirash tadi, yang kedua duduk iq'a. Ya, duduk iq'a. Nah, duduk iq'a ini ya juga dicontohkan ya dalam sejumlah hadis terkait dengan sunnahnya duduk iq'a, dan dia dilakukan dalam duduk antara 2 sujud. Iya. Bagaimana caranya? Caranya dia menegakkan kedua kakinya, yaitu kaki kanan dan kaki kirinya, kemudian ya dia menduduki tumit kaki kanan dan kaki kirinya. Jadi dia tegakkan kaki kanan dan kaki kiri, dia rapatkan, kemudian dia duduki tumit kaki kanan dan kaki kirinya. Nah, dan ini sebagaimana diterangkan ya oleh Taus bin Kaisan, salah seorang tabi'in yang mulia. Beliau mengatakan, qulna li Ibnu Abbas fil iq'a 'alal qadamain. Kami pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, sahabat Nabi, tentang duduk iq'a ya, apakah hal tersebut diperbolehkan? Faqala hiya sunnah. Maka Nabi bersabda, duduk iq'a itu adalah sunnah. Duduk iq'a itu adalah sunnah, kata Ibnu Abbas. Faqulna lahu inna lanarahu jafa'an birrajul. Ya. Kemudian kami berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya kami memandang hal tersebut menyulitkan ya bagi kaki ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan bal hiya sunnatu nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itulah sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Haditsnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa itu adalah sunnahnya Nabi, duduk
iqa dalam duduk antara dua sujud. Jelas ini? Nah, maka duduk antara dua sujud ada dua cara. Yang pertama, duduk iftirash, yaitu dengan menghamparkan kaki kiri dan mendudukinya, lalu menegakkan yang kanan dan mengarahkan kaki ke arah kiblat. Yang kedua, duduk iqa, yaitu menegakkan kaki kanan dan kaki kiri lalu menduduki tumitnya. Ya, menduduki tumit kanan dan kiri. Nah, hanya saja dari dua cara duduk ini, ya, dari dua cara duduk ini, ya, menurut para ulama bahwasanya hendaknya yang lebih dia dominankan, yang lebih dia sering lakukan adalah duduk iftirash. Jelas ini? Yang lebih sering dilakukan duduk apa? Duduk iftirash. Adapun duduk iqa dia lakukan sesekali. Dia lakukan sesekali. Kenapa begitu? Ya karena riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang masalah ini, ya, kebanyakannya adalah duduk iftirash, bukan duduk iqa. Nah, itu menunjukkan bahwa keseringannya, wallahu alam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan duduk iftirash, tetapi sesekali beliau melakukan duduk iqa. Jelas ini? Nah, jangan terbalik ya. Yang lebih sering dilakukan duduk iqa ketimbang duduk iftirash. Ya, hendaknya yang sering dilakukan duduk apa? Duduk iftirash, ya, dan terkadang sesekali dia melakukan duduk iqa. Ya, ini sebagaimana yang dijabarkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hanya saja di sana ada duduk iqa yang terlarang. Ada duduk iqa yang terlarang. Dan itu dijelaskan dalam sejumlah hadis, ya. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, di mana Abu Hurairah mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin wa nahani an thalathin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk melakukan 3 hal dan melarang aku dari 3 hal. Amarani bi raq'atai ad-duha kulla yaumin. Beliau memerintahkan aku untuk salat, ya, duha 2 rakaat setiap hari. Salat duha 2 rakaat setiap hari. Wal witri qablan naumi, dan beliau juga perintahkan aku untuk melakukan salat witir sebelum tidur. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh salat witir itu sebelum tidur. Nah, ini bagi siapa yang tidak kuat untuk salat, ya, qiyamul lail, maka dia khawatir misalnya ketiduran, maka dia boleh salat witir sebelum dia tidur. Nah, dan itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Wasiyamu salasati ayyamin min kulli syahrin. Dan juga beliau perintahkan aku untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Ini puasa 3 hari dalam 1 bulan, sebagian ulama memahaminya yaitu puasa ayyamul bid. Ya, puasa di tanggal 13, 14 dan 15 di setiap kalender Hijriyah. Ya, ada juga yang memahami puasa 3 hari ini umum, bukan ayyamul bid. Ya, pokoknya kamu berpuasa 3 hari dalam sebulan. Entah di awal bulan atau di pertengahan bulan, kamu ambil satu-satu dan terakhirnya di akhir bulan. Tapi yang perlu diingat, yang jadi patokan di sini adalah bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita, ya, mengetahui bulan Hijriyah itu. Ya, jangan sampai kita ini cuman taunya bulan Masehi saja. Ya, bulan Hijriyah kita tidak tahu. Ya, hendaknya kita tahu kalender Hijriyah, karena itu kalendernya umat Islam. Taib, itu perintah Nabi. Kemudian wanahani an-naqratin kanaqratil ghurab, kanaqratid dik. Dan beliau melarang aku untuk mematuk seperti patukan ayam jago, ayam jantan. Ini kalau sholat terlalu cepat. Nah, kemudian wa iqa ka iqa'il kalbi. Kemudian Nabi juga melarang aku untuk melakukan duduk iqa seperti duduk iqa'nya mirip dengan anjing. Waltifati kaltifati sa'lab. Dan Nabi juga melarang aku untuk menoleh di dalam sholat seperti menolehnya musang.
seperti menolehnya musang. Yani kalau sholat jangan tolah-toleh. Ya, jangan tolah-toleh. Itu dari perkara yang dilarang di dalam agama. Dan hadits ini disahihkan tadi oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Taib. Nah, hanya para ulama berbeda penafsiran terkait dengan duduk iqa ini. Ya. Yang mana duduk iqa yang memang dilarang itu. Ya, dan ada beberapa penafsiran terkait dengan duduk iqa ini, ya. Ada yang mengatakan duduk iqa itu yaitu dengan cara seseorang, ya, duduk dengan cara menjadikan kedua tangannya itu di belakang. Kemudian setelah itu, ya, kakinya dia kedepankan seraya dia mengangkat lututnya. Siapa yang bisa contohkan? Coba Enos. Ya, kakinya dikedepankan. Iya, ya seperti itu. Nah, itu di antara penafsiran sebagian ulama dari duduk iqa yang terlarang, yaitu dengan kedua tangan diposisikan ke arah belakang, kemudian kakinya dia kedepankan dengan mengangkat lututnya. Nah, itu duduk iqa yang terlarang. Ada juga yang menafsirkan duduk iqa itu yang terlarang, ya, yaitu seseorang menduduki, ya, kedua tumitnya dalam keadaan, ya, tumitnya atau kakinya itu terhampar, kedua kakinya terhampar. Ya, kan yang disunahkan seseorang menegakkan, ya kan? Dia tegakkan, kemudian menduduki apa? Kedua tumitnya. Nah, sebagian orang, dan ini duduk iqa yang terlarang, dia hamparkan kakinya, kemudian dia duduki tumitnya. Coba bagaimana? Dia hamparkan kakinya, ya, kemudian duduki tumitnya itu. Ya, coba diangkat kaki. Nah, kayak begitu ya. Nah, itu dilarang itu. Itu duduk iqa yang terlarang juga. Ketika dia menduduki kedua tumitnya di situ. Nah, itu penafsiran yang kedua. Ada yang menafsirkan duduk iqa yang terlarang yang ketiga, yaitu dengan cara dia menghamparkan kedua kaki kanan dan kirinya, kemudian bokongnya ini dia langsung duduk di lantai. Bagaimana caranya, Hi? Ya seperti itu. Nah, itu juga duduk iqa yang terlarang. Itu terhampar kan? Nah, itu terhampar. Nah, duduk iqa yang terlarang yang keempat, ini yang paling sulit, di mana dia tegakkan. Gimana? Coba tegakkan. Nah, dia tegakkan, kemudian bukan dia langsung duduk di lantai. Ini paling sulit ini. Nah, kayak begitu. Bisa antum? Nah, itu duduk iqa juga yang terlarang. Nah, jadi para ulama, ya, menafsirkan duduk iqa yang terlarang dengan 4 penafsiran tadi. Masih ingat tadi ya? Yang pertama bagaimana tadi? Coba diulang, antum. Coba diulang yang pertama tadi bagaimana? Bukan yang pertama. Duduk iqa terlarang yang pertama. Ya, tangannya dikebelakangkan. Baik. Yang kedua. Yang kedua bagaimana? Ya, bukan. Dia duduki tumitnya dengan dahampar. Ya. Yang ketiga, ya seperti itu. Kemudian yang keempat, yang paling sulit itu. Nah, itu. Taib. Itu duduk iqa yang terlarang, ya, yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Taib. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kesalahan dan kekeliruan di dalam duduk antara dua sujud yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, dan ini juga banyak dilakukan oleh sebagian orang. Yaitu kan sudah kita jelaskan bahwa duduk antara dua sujud caranya tadi dengan apa? Duduk iftirash atau duduk iqa yang sunnah. Karena duduk iqa itu ada dua, ada yang sunnah, ada yang tidak dibolehkan, ada yang tidak sunnah. Nah, ada sebagian orang, ya, duduk antara dua sujud dengan cara dia menghamparkan kedua kakinya dan dia duduki kedua kakinya. Dia tidak duduki tumitnya, tetapi dia duduki apanya? Kedua kakinya, kedua telapak kakinya, dan dia silangkan kakinya.
dengan menaruh kaki kanan di atas kaki kiri. Coba contohkan, Mas. Dia silangkan kaki kanannya di atas kaki kiri. Taib. Kemudian yang dia duduki bukan tumitnya. Kalau dia duduki tumitnya, berarti itu duduk iqa, ya kan? Nah, ini yang dia duduki adalah telapak kakinya. Nah, ini duduk yang dikritik oleh para ulama. Ini tidak boleh yang seperti ini. Jelas ya? Nah, ya, maka ini yang dijelaskan. Dan seseorang ketika dia duduk antara dua sujud, dia memilih antara dua tadi, entah duduk iftirash ya, atau dia duduk dengan duduk iqa. Nah, taib, hanya saja ya ikhwan, terkait dengan orang yang uzur, ya kan? Terkait dengan orang yang uzur, dia tidak mampu duduk iftirash. Ya, bagi orang yang uzur mungkin karena ada anggota badannya yang tidak mampu, sulit, ya, maka dia duduk sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, apalagi ketika kita sebutkan duduk iftirasnya dengan menegakkan yang kanan dan menghamparkan yang kiri. Tidak semua orang bisa menegakkan yang kanan dengan sempurna. Coba bisa enggak yang sempurna? Duduk iftiras yang sempurna. Tegakkan yang kanan betul-betul. Bisa. Kadang kan itu agak bengkok, ya kan? Nah, kalau bisa dia mampu tegakkan, ya, dia tegakkan yang kanan betul-betul lurus, itu yang paling bagus. Tapi tidak semua orang bisa begitu, ya kan? Nah, ya intinya dia menegakkan yang kanan semampunya, ya, walaupun agak sedikit bengkok, insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Nah, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Taib. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, sekarang kalau kita sudah tahu cara duduk antara dua sujud sesuai dengan apa yang kita jabarkan tadi. Nah, sekarang ketika duduk antara dua sujud, ya, dengan dua cara yang tadi kita jelaskan, entah duduk iftirash atau duduk iqa. Sekarang tangan itu diletakkan di mana pada saat duduk antara dua sujud? Ya, tangan ini diletakkan di mana? Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, dijelaskan dalam sejumlah hadis, ya, bahwa posisi tangan itu diletakkan, bahwa tangan kanan diletakkan di paha kanan dan tangan kiri diletakkan di paha sebelah kiri. Dan ada dua cara yang dibolehkan dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama yaitu tangan kanan diletakkan di paha kanan, posisinya di paha, dan tangan kiri di paha sebelah kiri. Itu cara yang pertama. Ya. Kemudian cara yang kedua, boleh juga bahwa tangan kanan diletakkan di lutut, ya, dekat dengan lutut, berarti agak maju sedikit, ya kan? Kemudian tangan kiri juga sama posisinya diletakkan, ya, di lutut. Coba bagaimana kalau yang kanan? Coba menghadap sana, Enos. Di sini antum, nah. Di sini antum. Ya, yang di sebelah kanan dulu, yang apa? Paha, diletakkan di paha. Ya. Itu jauh dari lutut kan? Ya kan? Nah, kemudian letakkan di lutut. Bagaimana? Ya, agak maju sedikit. Nah, itu dua cara dan kedua-duanya itu diperbolehkan. Jadi boleh dia letakkan, ya, di atas pahanya dan boleh dia letakkan di lututnya. Jelas ya? Nah, dan ini dijelaskan dalam hadis, diantaranya hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, dikatakan kana idza jalasa fis shalah wada'a kaffahul yumna ala fakhidihil yumna, bahwa apabila beliau sallallahu alaihi wasallam salat, maka beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya. Nah, ini di paha. Wa qabada asabi'ahu, dan beliau menggenggam jari jemarinya. Nah, ini ketika mau tasyahud, ya. Wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi usbu'ihi allati tali al-ibham, dan dia berisyarat dengan jari telunjuknya. Ini tatkala tasyahud. Wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidihil yusra, dan dia letakkan telapak kirinya, ini telapak tangan kirinya di atas paha kirinya.
Ini cara yang pertama. Meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, ya, dan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Nah, adapun riwayat yang menyebutkan yaitu beliau meletakkannya di lututnya, itu dalam hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Dikatakan, "Tsumma qa'ada waftarasha rijalahul yusra wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhihi wa rukbatayhi." Kemudian beliau duduk dan beliau melakukan duduk iftirash dengan meletakkan telapak tangan kirinya, ya, di atas paha dan lutut kirinya. Nah, berarti agak maju sedikit kan? Jadi tetap pada saat meletakkan di lutut itu tetap paha kan tersentuh juga kan? Ya kan? Tetapi lututnya juga tersentuh. Nah, itu maksudnya. Nah, beda tadi kalau yang pertama tadi. Kalau yang pertama lutut tidak tersentuh. Kalau ini dia letakkan dan kena paha, sebagian pahanya di ujung pahanya itu dan juga lututnya. Jelas ini? Nah, kemudian dikatakan wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhihi wa rukbatihi al-yusra wa ja'ala haddi mirfaqihi al-ayman ala fakhidhihi al-yumna. Naam. Thumma qabada isnataini min asabihi wa halaqa halqatan thumma rafa'a isba'ahu. Iya. Ya, demikian pula yang sebelah kanan. Beliau lakukan, ya, dengan meletakkan telapak tangan kanannya, ya, di antara atau di dekat ujung pahanya dengan lututnya. Ini cara kedua tadi. Bisa dipahami ini? Jadi terkadang Nabi meletakkan tangannya itu di paha, terkadang di lututnya. Itu kesimpulannya. Nah, ini wallahu taala a'lamu bissawab. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian terkait dengan apa namanya? Terkait dengan pandangan mata. Ya, terkait dengan pandangan mata tatkala duduk antara dua sujud, ya. Itu diarahkan kemana? Ketika duduk antara dua sujud, mata itu diarahkan kemana? Nah, ya, terkait dengan masalah ini ada fatwa sejumlah dari para ulama, ya, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, dan juga datang dari fatwa Syekh Abdullah ibn Jibril rahimahullahu taala, ya, tentang kemana, ya, mata diarahkan pada saat duduk antara dua sujud. Nah, ya, jadi beliau ditanya kemana pandangan orang yang sholat jika dia duduk di antara dua sujud di dalam sholat. Nah, iya, maka beliau memberikan jawaban yang kesimpulannya dari fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya. Beliau menyebutkan perselisihan ulama terkait dengan keadaan tangan, yaitu tangan kanan pada saat duduk antara dua sujud, apakah berisyarat ataukah tidak. Nah, ini mungkin jarang perselisihan kita dengarkan masalah ini. Ya, sebagian ulama ada yang berpendapat pada saat duduk antara dua sujud juga berisyarat dengan telunjuk, walaupun sebentar. Ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Nah, dan sebagian yang lain berpendapat tidak berisyarat, karena berisyarat ini nanti pada saat tasyahud awal atau tasyahud akhir saja. Dan itu yang benar, bahwa dalam duduk antara dua sujud tidak ada isyarat. Nah, kemudian Syekh bin Baz menyebutkan, ya, di dalam masalah ini, ya, dan beliau sebutkan bahwa posisi duduk antara dua sujud itu mirip dengan posisi orang yang duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Pada saat tasyahud awal atau tasyahud akhir, tatkala dia berisyarat dengan jari telunjuknya, arah mata kemana? Ke telunjuk, ya kan? Iya. Dan perlu diketahui bahwa seseorang ketika sholat, yang paling sempurnanya dia mengarah ke tempat sujud. Itu hukum asalnya. Tetapi ketika dia tasyahud awal atau tasyahud akhir, dia berisyarat dengan telunjuknya, dia melihat jari telunjuknya. Kata Syekh bin Baz dan Syekh
Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala, dia pun melakukan hal yang sama dalam duduk antara dua sujud. Dia memperhatikan jarinya walaupun tanpa berisyarat. Nah, ini pendapat mereka berdua, wallahu alam, ya, dan mereka ditanya tentang hal tersebut, jawabannya seperti itu. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terkait dengan doa, ya, dalam duduk antara dua sujud. Terkait dengan doa dalam duduk antara dua sujud. Nah, apa doa yang kita ucapkan? Ya, apa bacaan yang kita ucapkan dalam duduk antara dua sujud? Terkait dengan doanya ada beberapa riwayat terkait dengan masalah ini. Namun yang paling sahihnya dalam masalah ini, ya, bahwa duduk antara dua sujud dia membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Boleh 2 kali dan boleh 3 kali. Ya, dan boleh juga Rabbinya dia rubah dengan Allahumma. Maka dia baca Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Itu yang paling sahihnya dari hadits Nabi. Ada yang menyebutkan doa yang lain seperti dalam hadits Abdullah bin Abbas. Iya, riwayat Ibnu Majah. Nah, di mana dikatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bainas sajadataini fi salatil laili rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Nah, ini juga disebutkan oleh sebagian ulama. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas juga riwayat Imam Tirmizi, ya, bahwa anna Nabi SAW yaqulu bainas sajadatain Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, ini ada tambahan wahdini, ya, kemudian tidak memakai warfa'ni, ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan kan. Nah, ada juga yang membaca Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Nah, itu dalam Sahih At-Targhib disebutkan bacaan itu. Kemudian dari Hudzaifah juga, ya, ada bacaan Rabbighfirli, ya, Rabbighfirli. Ini yang tadi kita sebutkan. Ini riwayat yang paling sahih, wallahu alam, terkait dengan doa duduk antara dua sujud. Walaupun tidak disalahkan bagi siapa yang membaca selain Rabbighfirli, Rabbighfirli atau Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dalam duduk antara dua sujud. Kemudian tadi saya lupa jelaskan bahwa posisi tangan ketika diletakkan di atas paha atau lutut itu posisinya merapat atau merenggang? Merapat atau merenggang? Posisinya biasa. Tidak dikatakan merapat, tidak dikatakan merenggang. Sebab asalnya salat itu kita tidak merapatkan dan tidak merenggangkan kecuali ada nasnya, ya kan? Makanya di dalam ruku kaki apa lutut itu digenggam, ya kan? Karena ada nasnya. Maka kita sebutkan, iya. Pada saat sujud tangan dirapatkan kan? Karena ada nasnya. Kalau tidak ada nasnya berarti asalnya apa? Asalnya biasa. Sama ketika tatkala kita mau bertakbir mengangkat tangan, itu posisi tangan apa? Merapat atau merenggang? Biasa. Tidak merapat, tidak merenggang begini. Tapi biasa. Biasa itu kan begini, ya kan? Jadi tidak begini, kalau begini merenggang. Tidak begini. Nah, demikian pula duduk antara dua sujud, posisi tangan biasa, tidak merenggang, tidak merapat. Paham ini? Nah, ini wallahu a'lamu bissawab. Baik. Kemudian juga diingatkan terkait dengan kesalahan di dalam duduk antara dua sujud, yaitu sebagian orang bersandar dengan tangan kirinya dalam duduk antara dua sujud. Dan ini menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang memerintahkan orang yang sholat tidak melakukan hal tersebut. Tidak melakukan hal tersebut. Ya, disebutkan dari Ibnu Umar, anna Nabiya SAW naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamadun ala yadihil yusra fis shalah. Bahwa Nabi SAW melarang seseorang ketika dia duduk dalam sholat, dia bersandarkan dengan tangan kirinya.
Jadi dia dudukan sambil sandaran dengan tangan kiri. Ini dilarang di dalam sholat. Ya. Sekali lagi bagi yang apa? Bagi yang tidak punya uzur. Berbeda bagi orang yang punya uzur, ya kan? Dia sakit, tidak kuat dia menahan badannya, ya kan? Maka dia tahan dengan tangan kiri. Yang seperti ini uzur bagi dia. Nah, itu diperkecualikan. Tetapi kalau dia tidak uzur, ya, asalnya dia mampu, maka dia tidak boleh bersandar dengan tangan kirinya. Bersandar dengan tangan kirinya. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan masalah ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama yang mengatakan wa'fuan itu tidak ada ketika bacaan tulisan tadi. Wa'fu anni. Nah, yang ada itu wa'afini. Iya. Adapun wa'fu anni itu tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada itu wa'afini. Nah, apa bedanya wa'afini dengan wa'fu anni? Kalau wa'fu anni itu dari kata al-afu. Al-afu itu artinya maaf, ya. Maafkan saya. Sama dengan ighfirli sebenarnya. Itu sudah terwakili dengan rabbighfirli. Yang ada wa'afini. Kalau wa'afini selamatkan saya. Selamatkan saya. Dalam bacaan yang tadi kita sebutkan itu tidak ada wa'fu anni. Wallahu alam. Nah. Yang kedua ketika tasawufannya itu ujung siku itu merapat ke paha, ada pakai tulang itu gimana? Ketika tasyahud. Ya, ujung siku ke paha. Nah, wallahu alam. Ya, wallahu alam untuk hal tersebut. Insyaallah nanti akan kita jelaskan di pembahasan tentang tasyahud, Pak Haji, insyaallah. Nah, baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, iya. Jadi dalam posisi tasyahud atau berisyarat dengan telunjuk akan kita jelaskan nanti insyaallah taala di pembahasannya. Iya, hanya terkait dengan jari telunjuk itu diarahkan kemana? Di dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengarahkan jari telunjuknya ke arah kiblat. Jadi asalnya diarahkan ke arah kiblat. Iya. Jadi tidak menunduk seperti ini dan tidak terlalu ke atas seperti ini, tapi diarahkan ke arah kiblat. Diarahkan ke arah kiblat. Nah, hanya kan jari telunjuk orang itu terkadang ya ketika dia tasyahud mungkin dia tidak bisa posisikan pas betul-betul. Ada mungkin agak terturun sedikit, ya kan? Iya. Tapi jangan juga sampai itu turun begini ya. Nah, kayak orang loyo begini. Jangan. Tetapi hendaknya dia angkat jari telunjuknya. Ya, dia posisikan ke arah kiblat. Nah, wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Ya. Iya, itu dilarang di dalam sholat. Dilarang oleh Nabi SAW dilakukan di dalam sholat. Nah, adapun di luar sholat, maka hal tersebut tidak terlarang, insyaallah. Iya. Iya. Kalau tidak ada lagi kita. Oh ya. Tidak ada tambahan di dalam berdoa ketika kita kalau dan itu ada tambahan wabihamdi kita ada ya. Iya, ulama beda pendapat terkait masalah wabihamdi itu. Kalau Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi itu mensahihkannya. Tetapi sebagian ulama seperti Syekh Muqbil itu melemahkannya. Nah, kalau saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang melemahkannya.
Nah, sehingga membacanya subhana rabbiyal azim sampai di situ aja. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Tetapi bagi yang menguatkannya juga tidak disalahkan. Karena Syekh Al-Albani meriwayatkannya dan menganggapnya kuat dalam kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, kalau tidak ada lagi, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.